Halo guys, balik lagi bersama gue Eka di channel YouTube Muke Gile. Ya malam ini gue nggak mau ngebahas apa-apa sih, cuma sedikit mau cerita-cerita, sharing-sharing soal kehidupan. Betul, soal kisah-kisah kelam masa lalu gue atau si abangnya ya kan. Ini abang gue nih, salah satu host juga di konten kreator yang apa bang? Ngorok, ngobrol jorok. Nah, itu salah masih di PH Armada Sakti Entertain. iya. Satu PH berarti. Iya, Masih satu PH. sama ini juga nih Muke Gile. Oh iya bang, gue Apa mau tuh? nanya. Mau nanya, Boleh, nanya apa nih? lo pernah punya kisah kelam gak sih di masa lalu? Kalau kisah kelam sih gue pernah, tapi gue ini soal waktu gue masih pacaran ya. Ya iyalah. Kalau buat kelam yang kehidupan yang kelam sih belum. Tapi pas ada satu cerita nih yang pas gue ngalamin sendiri ya, gue pribadi. Apa Gue tuh? punya cewek nih. Ah. Waktu itu kejadiannya malam minggu. Malam minggu, mungkin lo pernah dengar namanya iklan yang pindah motor, cewek pindah ke motor sebelahnya. Iya, gue tahu. Waktu itu. Nah, gue di situ. Jadi gue malam minggu gue jemput cewek gue nih. Ya kebetulan sih udah jadi bini. Tuh. Jadi gue jemput. Nih, Jadi gue screen duda. ini kisah gue itu lucu-lucu sedep sih. Iya. Gue pada saat jemput, nah ini sepanjang jalan nih, singkat cerita aja ya. Singkat cerita, sepanjang jalan ini orang kayak bingung gitu kan. Berasa dong orang kalau bingung apa enggak kalau di motor kan tuh. Waktu itu gue masih punya motor smash itu gue. Iya. Di situ kelagapan dia kan bingung. Gue nggak tahu kalau emang ada yang ngikutin gue. Gue ikutin, ya gue jalan aja biasa aja karena gue jemput biasa aja. Pada saat di lampu merah, gue berhenti dong. Gue berhenti. Nah ini si cewek gue nih, ya sekarang jadi bini, dia ngeliat ke belakang mulu. Ngatanya tuh cowoknya di samping gue. Iya. Pas mau ijo, dia turun pindah, malu setengah mati kan gue. Ya, lo gimana sih? Lagi rame, pindah lagi. Wah, Itu gue pengalaman yang paling, menurut gue tuh paling malu lah, paling bisa dibilang sih bego. iya sih. Benar. Lagi kocak juga sih, gimana sih Iya, ceweknya? Gue nggak tahu itu mungkin bukan cowoknya sih, mungkin kayak sahabat gitu, tapi emang tertutup sih. Dari situ pas ijo itu gue kejar tuh, nggak kena. Dia kebetulan motornya di atas gue lah, 150. Pas itu tuh gue kesel tuh, jalan banget nih gue diginiin kan. Jadi gue ganti motor yang lebih enak, gue cari-cari nggak ketemu tuh cowok. Iya. Dan akhirnya ya udahlah, namanya udah jadi bini kan. Itu masa kelam gue itu kalau menurut gue. Masa yang paling membagongkan dan memalukan semuanya guys. Terus yang kedua ya ditinggal sama orang yang kita cintai sih, kayak nyokap, adik, keluarga lah. Itu aja sih. Kalau lu sendiri gimana? Oh, kalau gue mah gue malu-malu sedep sih ceritanya bang. Wah, lebih seru kayaknya nih. Enggak seru sih, tapi cuma sedikit lebih membagongkan aja gitu loh ceritanya. Bagong berarti Babi lah. Oh, babi. Bagong tuh. Ya gini loh, dulu tuh gue kan namanya gue dulu masih bocah ya kan. Sekarang nggak bocah nih? Enggak dong, sekarang udah sudah bisa membedakan. Ya kan? Bedakan apa nih? Bedakan antara baik dan salah gitu loh. Enak apa enggak? Ya enak dan nggak enaknya udah bisa membedakan. Oke. Jadi gue tuh dulu pernah punya cerita. Jadi kan dulu tuh gue tuh bocah nongkrong ya kan, bocah doyan nongkrong gitu ya kan, yang suka nongkrong pinggir jalan gitu. Gue tuh pernah satu malam main sama temen gue ya kan. Gue tuh cuma kenal temen gue satu ya kan. Nah tapi di tongkrongan tuh rame ya, kira-kira ada 5-6 orangan ya kan. Awalnya sih baik-baik aja ya kan. Tapi pas makin kesini kok kayak ada yang aneh ya kan. Dari yang nongkrong di pinggir jalan itu jadi pindah kayak ke gubuk-gubuk gitu loh, rumah kosong gitu ya kan. Jadi berarti nongkrong di kebun nih. Ya bukan kebun sih, jadi rumah kosong tapi dekat kebun gitu. Terus? Nah ya udah kan, gue kan nggak ada curiga apa-apa karena kan gue kenal kan sama yang satu orang ini. Nggak mungkin dia juga mau macem-macemin gue. Lu kenal sama satu orang tapi nggak kenal sama yang lainnya. Gue nggak kenal, kayak baru kenal di situ aja. Oke. Nah nggak lama kemudian temen gue pergi, alasannya kayak mau beli makanan atau cemilan. Tahu-taunya gue di situ mau diramein kan. Anjing. Udah yakin lo? Udah yakin bang, gue udah kayak
ih apa sih gue dideket-deketin gitu, gue ih apa sih lu, siapa sih lu gitu. Kejadian gimana itu? Seru banget kali ya? Ya nggak bisa lah, gue udah teriak duluan anjing. Gue ngomong tolong, gue udah ngomong kayak gitu. Tapi lu gitu. nggak kenal sama orang-orang itu kan? Enggak, sama sekali nggak kenal. Gue cuma kenal satu orang itu yang bawa gue. Kayak pada saat lo itu, lo sadar gak? Ya sadar gue, sadar. Nah kan udah tuh kejadian dari situ yang bikin gue sedikit trauma, sedikit kesel, sedikit takut ya kan. Tapi lucu juga gitu. Iya, karena kalau pengalaman buat hidup terjadi di Dayakin kayak gimana itu bentuknya? Itu gubuk itu. Di rumah kosong loh bang. Jadi temen lo yang cabut itu? Gue cari besoknya. Nggak ketemu. Gue sama abang gue nyari. Terus ada lagi gue juga sama kayak gitu juga kisahnya bang. Jadi dulu tuh gue nongkrong juga sama bocah ya kan. Gue digonceng juga nih sama cowok ya kan. Oh lebih banyak cowok ya? Nah tuh cowoknya tuh ngajakin gue ke hotel ya kan. Gue nggak mau. Nah dia maksa ya kan. Nah gue nggak mau, daripada gue dibawa ke hotel mendingan gue diturunin tengah jalan. Bener aja bang, gue diturunin tengah jalan. Tengah malam. Lu kayak apaan tahu tuh turunin tengah jalan itu? Iya tengah malam ya kan, coba sepi deh. Gue itu jalan. Udah lama sih, 2016-17an. 2016 ya? 17an ya? 5 tahunan ya? Iya. Tapi masih ini ya, masih ingat orangnya itu? Ya kalau yang kasusnya yang 5-6 orangan itu masih ingat. Oh 5-6 masih ingat ya? Masih ingat, tapi kalau yang juga diturunin tengah jalan enggak. Tapi Pengalaman intinya paling... buat lo bangke yang dulu mau gembeng gue, what the fuck? What the boom man? Apaan? What the fuck? Coba lo bilang, ini kan channel lo nih. Lo bilang buat yang mau ngedayakin gue. Iya. Buat lo yang dulu mau ngedayakin gue sumpahin sekarang kontol bernanah. Biarin aja. Kejam banget. Kesel banget bang. Itu yang gak bakal gue bisa lupain tau gak? Paling kelam banget. Oke, itu pengalaman nongkrong ya. Kalau pengalaman hidupnya ada gak? Maksudnya kayak model emang sedih banget, ada gak? Ada sih waktu ibu gue sakit. Nyokap sakit, tapi nyokap masih ada kan? Alhamdulillah masih ada. Itu ceritanya gue bisa ceritain. Jadi dulu tuh emang namanya gue bocah bangor ya, doanya nongkrong baik. Jadi sama orang tua tuh kayak kurang peduli gitu ya kan. Oh broken home lah. Aku juga kan broken home ya kan. Nah dulu tuh, kan pengen melo anjir. Nah, apa ya maksudnya? Ini kan kisah kehidupan yang kelam. Nggak apa-apa, diluapin aja. Kalau emang mau nangis. Iya. Ya jadi gitu, dulu kan namanya gue bocah bangor ya kan, masih pengen tahu namanya dunia luar gitu, masih pengen main-main gitu ya kan. Coba-coba lah. Gue sampai kayak nggak nurut apa kata orang tua gue ya kan. Nah waktu itu pernah tuh satu kejadian, gue saking bandelnya ya kan, gue nggak tahu kalau orang tua gue sakit. Gue cuma tahu kayak pengen emak gue cuma meriang doang gitu, ibu gue paling cuma sakit biasa gitu ya kan, besok juga sembuh ya kan. Nah gue main, nah di saat gue lagi main itu ternyata ibu gue langsung drop parah, harus masuk rumah sakit. Jadi lo nggak tahu tuh kalau nyokap langsung masuk rumah sakit gitu? Nggak tahu. Nah cuma demam aja ya? Taunya cuma demam. Nah pas besok gue pulang nanya ibu kemana, tau-taunya dirawat ya kan. Pas keluar hasilnya ternyata ibu gue DBD. Sakit DBD. Nah terus kan gue kan rolling penjaga gitu ya kan, ngejagain ya kan. Kalau di rumah sakit capek semua sih emang. Iya kan gantian ngejagainnya ya kan. Nah gue kira tuh malam itu tuh lagi jadwalnya bapak gue yang jaga, ya kan. Bapak gue ada di rumah, gue main. Ya Allah bang. Emang anak durhaka lo. Emang anak durhaka lo. Bukannya durhaka, gue nggak tahu karena kan gue kira kan emang kalau malam tuh kan shiftnya bapak gue, kalau siang gue kan lagi main baik kan kalau malam. Nah pas gue di situ gue nggak tahu kan kalau ternyata bapak gue nggak ngejagain bang. Jadi sendirian nyokap di rumah sakit. Emak gue di rumah sakit sendirian bang. Itu emak gue sendiri di ruangan itu juga. Perasaannya gimana itu, anak gak ada, laki gak ada. Iya, ya kan terus kan, gue pengen nangis di sini. Ya apa, nangis aja. Iya kan, ya udah tuh akhirnya kan pas besoknya gue ke rumah sakit, gue tanya, ibu kok sendiri, ayah kemana, kata gue gitu. Ibu gue nangis bang. Sedih banget. Terus gue ngeliat impusannya bang, tau nggak? Ya Allah darah doang itu. Emak gue ke kamar mandi ya kan, jatuh dari kamar mandi. Ya karena kan dia sendiri kan. Apa emang sih sebenarnya kalau sakit di rumah sakit ya apalagi ya, itu harus ada saudara lah. Kalau emang punya laki ada yang dijagain gitu kan. Sama gue juga punya
pengalaman rumah sakit waktu nyokap gue gula. Waktu itu gula emang sih 2 minggu lah di rumah sakit kegantian aja. Emang capeknya luar biasa itu. Oh iya. Oke, kalau pengalaman selain itu yang kelam, misalkan lu pernah mabok gak? Pernah mabok. Sampai sekarang juga gue doyan mabok. Oh sekarang sampai sekarang? Bus. Aing lagi. Itu lo mulai doyan minum itu tahun berapa, awalnya gimana? Ya itu awal 2017 lulus sekolah aja. Lulus sekolah ya. Awalnya coba-coba apa gimana? Iya awalnya. Pengen ngerasain aja. Awalnya penasaran ngeliat temen gue minum apa sih gitu. Kok gue jadi penasaran, pengen tahu gitu ya kan. Ya udah dari situ gue ngomong, gue mau nyobain dong itu apaan. Awal pertama kali gue minum itu, ya itu minuman zaman dulu tuh nggak sih GG. Ginseng. Ginseng tau nggak sih ginseng? Oh, tahu. Iya dulu di situ. Iya waktu itu pertama kali gue nyoba minum tuh ginseng bang. Oh ginseng itu ya? Ginseng GG gitu loh. Iya itu emang udah lama banget. Bisa lama juga berarti minum itu loh. Iya udah lama banget gila. Gue awalnya dari pertama kali nyoba itu naik sedikit jadi amer, terus jadi ape gitu. Benar. Sampai gue akhirnya ujung-ujungnya nyandu, akhirnya jadi kerja malam. Ya udah di situ jadi sampai sekarang. Pernah nggak lo ngerasain mabuk parah? Pernah. Parah-parahnya gitu? Pernah sampai dirawat pernah. Mau yang dirawat apa yang kisah lucunya nih yang gue ceritain? Lucunya aja dah. Lucunya gimana? Gue sih nggak sadar ya namanya gue mabok ya kan. Ya itu gue dapet cerita dari temen gue ya kan yang ngejagain gue, yang ngurusin gue. Gue waktu mabok itu pulang kan ke rumah saudara gue ya kan. Lo maboknya di mana nih? Maboknya di luar kafe. Jadi kan gue freelance juga, suka terima freelance ya kan. Lagian gue udah selesai mabok, gue nggak berani dong pulang ke rumah ya kan. Takut lah ya. Takut orang tua gue. Ya udah tuh akhirnya gue pulang ke rumah teman gue, ke rumah saudara gue ya kan. Nah di situ pas gue belum masuk rumah aja gue udah teriak-teriak katanya. Tapi lu nggak sadar? Gue nggak sadar bang, namanya orang mabok ya kan. Gue aja nggak inget ya kan. Katanya gue teriak-teriak, manggil-manggil nama cowok ya kan. Katanya gue sakit hati sama lu, anjing gue diputusin sama lu. Katanya begitu. Ya, emang pernah juga tuh ngalamin kayak gitu. Kesel gue. Terus akhirnya gue muntah-muntah katanya depan rumah orang gitu. Pokoknya malu-maluin banget gue bang. Kata saudara gue yang ngurusin gue. Oh, kata saudara lu yang lihat lu mabuk gitu ya? Iya, katanya gue sampai buka-buka baju gitu kan. Terus saat lu tahu kayak gitu diceritain apa emang lu tahu sendiri? Diceritain sama. Bahkan divideoin. Oh, divideoin. Gue divideoin bang. Lucu juga tuh videonya tuh kayak gitu. Iya, gue apa sih anjing, malu banget gitu loh. Kalau gue lagi zaman sekolah dulu. Gue zaman sekolah emang sih mabuknya di bawah kandang ayam. Najis kandang ayam. Buat kotak dong. Iya, namanya anak sekolah nongkrong, nah belakang gue kandang ayam nih. Kandang ayam. Itu pertama sih 1 botol, gue berempat. Gue masih zaman anggur itu dulu. Inek. Gue berempat, kurang beli lagi. Terus sampai berapa botol gitu. Itu awalnya nongkrong, duduk sampai gue rebah di bawah kandang ayam. Itu tai semua, gue bangun. Emang nggak ada yang bangunin. Jadi semuanya geletaknya di situ. Rasanya apa tuh? Oh, elo bau banget badan, bener. Sensasinya seperti apa? Itu pengalaman gue. Asal meleleh enggak? Wah, itu baunya. Emang sih nggak sadar. Pokoknya pas bangun-bangun tuh sore gue inget banget itu. Sadar nggak sadar kan. Di mana ini? Gue melek di kandang ayam kok ada. Temen gue masih bertepar. Untung-untung lu nggak kena flu burung lo. Enggak, itu nggak ada zaman flu burung. Kayak mungkin itu kali ya pengalaman kita yang kelam. Iya, pengalaman yang kelam, malu-maluin. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelnya Muki Gile. Dengan siapa? Eka dan Abang. Gua Sukoy di channel Ngorok. Kita berdua pamit undur diri. Nah, ambil yang baik, buang yang buruk. Ya kan? Ini cuma sekedar cerita. Hiburan ya. Iya. Hiburan maksudnya ambil positif, ambil buang negatifnya. Yaudah, sampai sini aja ya guys. Jangan lupa bantu like, share, and komennya guys. Dadah.